Osowa, selamat datang di Bakmi Berita K-pop Minggu ini. ya, kembali lagi dengan Mimin Dendi dan Mimin Rio. ya, hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Banyak ya berita Banyak minggu ini. banget sih selama minggu ini. Sama- Padahal kemarin udah heboh banget. Iya, sekarang masih heboh ya. Iya. Yang tentang isu bullying Isu ini bullying. masih heboh sampai hari ini. Padahal seminggu yang lalu itu baru udah rame ya, rame Iya, banget ya. minggu lalu saya rasa kemarin udah nih sampai di sini nih. Ternyata masih sampai sekarang, masih panjang kasusnya. Masih panjang kasusnya. Dan ada nama-nama baru lagi ya Iya. yang muncul. Ini yang kemarin kayaknya udah reda, terus muncul nama baru lagi. Terus ada juga kasus rasisme. Benar. Ini- Ini wah, Heboh gempar sih hebat, ini. hebat. Heboh banget sampai jadi trending Iya. Twitter di Ini mana-mana. karena apa ya? Bukan ya itulah nanti ya. Nanti kita bahas. Nanti kita Terus bahas. ada lagi kasus antara dua perusahaan besar. Benar. Yang- Ini tidak disangka-sangka ya. Iya, dan dua perusahaan ini imbasnya ke ujung-ujungnya ke artis dan penggemarnya ya, Benar. yang terkena dampak buruknya. Dampak buruknya. Oke, itu dia preview berita-beritanya. dari berita hari Jadi ini. kita mau bahas apa dulu nih? Iya, untuk yang pertama kita bakal bahas kasus rasisme. Jadi silakan. Iya, jadi kasus rasisme ini diterima langsungnya oleh BTS. Oh iya. Iya. Jadi korbannya BTS. korbannya ya? BTS, tapi yang merasakan semua warga di Asia ya, Pak. Iya. Jadi ini bukan hanya dampaknya bukan hanya buat anggota BTS aja, tapi orang-orang di Asia merasa terkena rasisme rasisme ini. jadi ini Gimana, pelakunya Pak, kasusnya, Pak? adalah nama bapak ini namanya Matthias Matuscik. Dia orang Jerman, dia host dari program radio Bayern 3 ya, Bayern 3. Jadi di acara radio itu waktu itu kan BTS tampil di MTV Unplugged ya. Iya. Dia bawain lagu Fix You-nya Coldplay. Jadi pas nampilin lagu Coldplay ini, si Matthias Matuscik ini bilang BTS ini merusak lagu Fix You. Fix You. Nah, Ya, jadi karena si Coldplay ini kan udah dianggap udah senior ya, banget. pokoknya si Matthias ini ngefans banget lah gitu sama Sama Coldplay. Coldplay. Terus dia ngerasa kalau BTS ini sudah merusak lagu ini. Nah, yang bikin fans nggak terima itu si Matthias ini bilang BTS ini kayak virus yang harus dibasmi gitu. Waduh. Terus dia bilang BTS paling nggak lama lagi ke Korea Utara gitu. Iya, yang dibilang liburan 20 tahun Iya, di Korea Utara. iya. Aduh. Bahaya banget mulutnya. Jadi itu yang memicu kontroversi ini. Gitu. Iya. Jadi orang-orang di seluruh dunia, terutama yang dari komunitas Asia ya, nggak terima karena si Matthias Matuscik ini rasis banget gitu. Iya. Dari perkataannya, sikapnya. Nah, tapi Matthias Matuscik dan media di Jerman itu tetap membela diri gitu. Waduh. Mereka bilang kalau si Matthias ini hanya guyon, hanya canda doang gitu, nggak bermaksud bersikap rasis. Dan mereka juga bilang si Matthias ini punya rasa toleransi lah gitu terhadap orang-orang yang selain inilah ya, maksudnya Selain bukan ras mereka. Iya, bukan ras mereka gitu. Jadi mereka kayak ngasih bukti kalau dia membantu para refugees, pengungsi dan pokoknya membela diri lah gitu. Membela si Matthias Matuscik ini karena Jadi, berada di negara yang sama gitu. Iya, mungkin, Pak. jadi karena itu fans K-pop ya dan orang-orang Asia di seluruh dunia pada bikin trending German media racism. Iya. Itu buat ngekritik media Jerman yang membela si Matthias Matuscik ini. Dan pembelaan itu nggak datang dari penggemar juga, nggak cuma penggemar. Jadi kayak artis-artis besar juga Dari luar suara, K-pop iya. juga. Iya, kayak si kemarin ada Halsey, ada Lauv, ada Max kalau nggak salah yang pernah collab sama BTS. Iya. Itu mereka semuanya ngasih pembelaan gitu buat anggota BTS dan ngecam banget tindakan dan perkataan si Matthias Matuscik ini. Iya benar sih guys, kalau udah masalah rasisme ini, mau apapun rasnya, mau apapun orangnya, kalau udah melakukan rasisme ini nggak bisa diterima ya. dibenarkan banget, Iya. nggak boleh. Karena udah rasis banget. Dan si Matthias Matuscik ini nggak cuma sekali ini aja. Oh udah. Iya, sebelumnya udah sering gitu buat postingan di sosmed soal yang menyinggung tentang rasisme ini ya. Nah, salah satunya ini, dia ngupload foto
dewa ini ya, Hindu ya, Iya. yang tangannya banyak, maaf kalau salah sebut, dia lagi mencuci tangan. Nah itu yang Dewi agama Hindu kan ada yang ada tangannya banyak, Iya. terus di gambarnya itu lagi mencuci tangan. Itu kan nggak sopan Tidak, banget ya, tidak. tidak pantas banget gitu, melecehkan agama lain Melecehkan gitu. agama lain. Iya. Terus ada lagi, ini Oh, nggak cuma itu, Pak? nggak cuma itu. Terus dia ngupload foto ini merchandise virus corona yang tulisnya Made in China. Jadi dia bilang maksudnya perlu Bukti apa apa? lagi gitu, perlu bukti apa lagi gitu. Jadi dia kayak nyebut kalau memang virus corona itu dibuat di Cina gitu. Cina. Itu kan rasis banget ya. Jadi dia kayak sentimennya tuh ke orang Asia tuh memang udah negatif gitu. Udah apa, mindset dari awal udah nggak bagus. kalau Makanya orang Asia. pas dia komentar gitu ke BTS, murka fans sama Iya. dia. Seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Nggak semua fans doang. Dari media sampai ini loh, turun tangan Grammy kalau nggak salah. Grammy juga. Iya, bikin cuitan tentang Waduh. rasisme ini, dan banyak lagi media-media lainnya. Tapi gimana nih, Pak? Ini tanggapan dari setelah diserang dari berbagai arah itu. Mereka ada rilis permintaan beberapa kali sih, permintaan beberapa kali. Iya. Cuman ya itu tadi, fans itu merasa mereka nggak tulus gitu minta maafnya. Kayak masih ada pembelaan diri gitu, Benar. pembenaran diri gitu. Oh iya, saya juga ada baca kemarin yang permintaan maaf yang pertama. Mm-mm. Saya baca di situ seperti bukan permintaan maaf ya. Iya, seperti Iya. membela diri ya. Iya, membela diri ujungnya. Ya maaf ya kalau emang tujuannya berbeda, teman, dari cara pandang saya membaca surat itu atau tulisan itu, jadi nggak terlihat permintaan Nggak maaf. layak lah pokoknya. Iya. Surat permintaannya itu nggak layak Benar. gitu. Makanya banyak yang nggak terima gitu. Nah itu tadi berita rasisme. Terus selanjutnya kita bahas perusahaan dulu ya, 2 perusahaan besar ini yang berselisih gitu, Berselisih. berselisih paham. Perusahaan, guys. Jadi ini perusahaan Spotify sama KKOM ya. KKOM. Perusahaan yang mempunyai platform streaming namanya Melon. Melon. Jadi bukan rahasia lagi kalau Melon itu platform streaming terbesar ya di Korea. Ya. Bener. Jadi semua orang Korea itu rata-rata denger lagu itu pasti di Melon. Melon. Sama kayak kita dengerin Spotify. Iya. Nah, Spotify itu awal tahun ini masuk ke Korea. Oh gitu. Jadi mereka meluncurkan platform mereka di Korea. Terus si KKOM ini isunya ya, kabarnya ya, mereka itu kayak menarik lagu-lagu mereka dari Spotify. Jadi yang lagu dipegang oleh KKOM ini ditarik lisensinya, terus supaya eksklusif ada di Melon Oh, aja gitu di Korea. Oh. Tapi si Spotify ini nggak terima. Nah, si Spotify ini karena dia lagunya ditarik yang di Korea, dia jadi semuanya ditarik di seluruh dunia, nggak cuma di Korea doang. Didorong keluar Iya, semuanya lagu K-pop. dihapus semua lagu Wah, K-pop iya. yang dari Melon, dari KKOM. Oh, dari Melonnya. Iya, dari KKOM. Nah, dari situ fans K-pop seluruh dunia heboh dong, panik dong. Kok nggak ada lagi lagu-lagu yang mereka dengerin biasanya? Iya, Gitu. iya. Banyak sih ini kemarin kalau nggak salah ada IU, terus ada Mamamu, Seventeen, terus ada Luna, Monsta X, G-Friend, The Boys, Sunmi, J Idol, B2B, Pink, P1 Harmony, Dreamcatcher, Epic High, si Star Gravity, WJSN, dan masih banyak lagi ya guys ya. Secret Number juga iya katanya. Secret hilang. Number, Iya, iya. hilang juga katanya. Karena dia pakai distributor KKOM. KOM. Jadi si ini pas hari saat lagu itu hilang, si Epic High, personel Epic High, Tablo ya, Oh, dia angkat bicara. Nah, dia nulis di Twitter, rupanya ada ketidaksepakatan antara distributor kami KKOM dan Spotify, sehingga membuat album baru kami Epic High His Year, itu album barunya Epic High ya, tidak tersedia secara global dan bertentangan dengan keinginan kami. Terlepas dari siapa yang salah, mengapa selalu artis dan penggemarnya yang menderita ketika bisnis lebih mengutamakan keserakahan daripada seni. Nah, kita hilang tuh guys di ujungnya. Jadi Epic High ini ngeluh gitu. Ngeluh. Kok ujung-ujungnya yang menderita pasti fans dan artisnya gitu. Padahal yang Berselisih kan 2 perusahaan perusahaan ya. ini. Nah, itu apa? Buntutnya ya lagu-lagu yang dari KKOM hilang sampai sekarang masih belum muncul Masih belum lagi. balik, Iya, ya? masih belum kembali lagi. Terus kemarin katanya kalau nggak salah P-Nation yang agensinya Psy, iya, Psy. punya saya yang ada Hyuna, ada Idol. Dawn yang sekarang Dawn. pakai nama Dawn, terus ada Jessie. Nah itu mereka ngupload ulang lagi lagunya di Spotify, Di tapi Spotify. views-nya jadi 0 gitu. Kok gitu? Mulai dari awal lagi Oh, views-nya. diulang lagi ya? Iya, karena yang sebelumnya kan udah dihapus tuh. Mm-mm. Terus mereka ngupload lagi,
Jadi viewsnya dari awal lagi nol lagi. Ya, mungkin tujuan mereka emang untuk fans sih mau dengarkan lagu kami di Spotify, jadi ya diupload lagi di Spotify. Tapi itu jadi masalah karena Billboard ya, kayak misalnya Billboard kan menghitung chart internasional, salah satunya kan dari Spotify. Dari Spotify. Oh, iya. juga termasuk poinnya ya. Iya, jadi ada poinnya juga dari Spotify streamingnya. Jadi itu jadi problem juga gitu karena ujung-ujungnya kalau dicabut ya lagu mereka nggak kehitung kan. Ya, turun poinnya. Ya. Iya, poinnya hilang dong. Berarti reset ulang gitu. Kerja keras lagi fansnya. Itu dia, makanya pada protes semua. Terus tapi pas ngasih klarifikasi, pihak Spotify ini bilang kalau kontrak mereka dengan Melon dengan Kakao itu udah habis. Udah berakhir, terhitung 1 Maret. Terhitung 1 Maret udah berakhir. Tapi pihak KKOM-nya mengklaim kalau Spotify nggak mau perpanjang kontrak gitu. Jadi mereka saling menyalahkan gitu. Iya. Guys. Dan sampai sekarang masih belum ketemu jalan keluar. Belum clear masalahnya. Semoga aja bisa inilah pokoknya. Ini juga buat kesulitan kita yang mau dengar lagu kan, jadi susah ya mau streaming lagu legal ya. Karena rata-rata orang ya pakai Spotify yang buat legal ya. Yang legal. Ya terpaksa sekarang nontonnya di YouTube. Iya, dengerin dari YouTube aja. Nah, itu tadi untuk masalah antara Spotify versus Melon atau KKOM. Nah, selanjutnya ini kita bahas yang agak berat ya. Yang ketiga ini kasus bullying ya. Bullying ini guys. Nah, ini kemarin udah bullying. Minggu lalu bullying semua ya. Ini muncul lagi. Emang nggak rame, cuman sedikit heboh dan bukan sedikit heboh, heboh banget. Heboh banget dan ini terlalu banyak orang yang terlibat dalam satu kasus ini. Jadi yang pertama kita mau bahas Hyunju ya, ex April. Jadi Hyunju itu mantan anggota April ya, yang udah keluar berapa tahun lalu. Nah baru-baru ini karena isu bullying ini mencuat ya, si adik Hyunju ini buka suara di internet lah, pokoknya dia nulis postingan. Jadi si adik Hyunju ini bilang kalau kakaknya itu keluar bukan karena ingin fokus acting, tapi karena mendapat perlakuan bullying dari anggota April yang lain. Jadi si Hyunju ini keluar waktu itu karena nggak tahan dibully kan. Terus tapi adiknya bilang agensi ini memaksa si Hyunju untuk nulis pernyataan kalau dia keluar karena ingin fokus acting. Nah ujung-ujungnya karena dia nurutin ya, dia nulis karena ingin fokus acting, fansnya pada bilang dia pengkhianat gitu. Waduh. Nah dari situ dia depresi, sampai kata adiknya dia ingin bunuh diri. Udah dibully, dapat komentar buruk dari penggemar guys. Nah terus ujung-ujungnya ini ya makin melebar ya kasusnya ya. Banyak individu-individu yang juga buka suara untuk masing-masing memberikan mereka bantulah untuk sisi-sisi masing-masingnya. Dari DSP Media juga udah beberapa kali rilis pernyataan ya. Iya, udah tiga kali. Jadi DSP itu membantah lah intinya. Pokoknya kalau ada bullying di situ. Terus tapi dibantah lagi sama adiknya, ada pernyataan terbaru. Jadi mereka saling jawab gitu. Juga ada teman dekatnya dari Hyunju juga buka suara dan dia ngeliskan beberapa poin yang mungkin yang udah diceritain Hyunju sama dia, terus dia list beberapa poin yang merupakan kasus-kasus yang highlightnya lah, yang sudah membuat si Hyunju nih kayak down banget gitu. Jadi tuduhan pertama itu Somin dulu ini Somin Card ini dulu juga bagian dari April dan dia keluar dan gabung di Card. Nah jadi Somin ini dulu leader. Dan dia bilang Somin nggak suka sama Hyunju. Ini terus, kata temannya ya? Kata temannya. Dari kesaksian si teman, katanya nggak suka Hyunju dan bully si Hyunju. Terus Chaewon ikut bully Hyunju biar bisa deket sama si Somin. Jadi terus DSP Media bilang kalau si Somin ini udah jadi trainer mulai dari usia 16 tahun dan kerja keras untuk waktu yang lama. Jadi terus dia debut jadi leader April. Dan dia nggak pernah membenci dan menindas anggota manapun. Terus Sungmin dan Chaewon ini sebelumnya si DSP juga bilang mereka ini juga udah deket lama, jadi nggak mungkin deh Chaewon ini memanfaatkan kesempatan bully Hyunju untuk dekat sama Somin. Terus untuk selanjutnya juga ada tuduhan untuk Naeun. Naeun ini dia nyimpan doenjang. Doenjang itu kayak sup gitu Pak. Di tumbler minum ya. Tumbler minumnya Hyunju.
tumbler minum Hyunju ini katanya hadiah dari neneknya. Mungkin karena mungkin dia menunjukkan kalau hadiah dari neneknya itu lebih spesifik ya Pak barangnya itu kan. Jadi terus DSP juga jawab ini, dia bilang ada 40 sampai 50 gelas di dorm mereka. Dan si Naeun naruh doenjang di salah satu gelas untuk dimakan sama untuk member-member di agensi. Tapi terus Hyunju bilang itu punya si Hyunju dan Naeun juga langsung bilang minta maaf. Ini dari DSP Media bilang Naeun udah langsung minta maaf. Dan Hyunju juga makan sama-sama dengan member lainnya, makan si doenjang tadi. Oke, untuk selanjutnya ada tuduhan ketiga, si Naeun ini udah ngambil sepatu dan ngeklaim itu punyanya dia. Sepatunya Hyunju diambil dan diklaim bahwa punyanya si Naeun. Terus Naeun juga nggak minta maaf. Abis si Hyunju nunjukin bukti bahwa itu sepatunya si Hyunju itu, jadi di sepatunya itu ada tulisan nama Hyunju. Jadi udah ditunjukin nih, si Naeun katanya nggak minta maaf. Dari si temennya bilang nih kan. Terus agensinya juga bilang, jawab kalau mereka udah beliin masing-masing member April itu 2 pasang sepatu yang mirip. Jadi ada 4 member yang punya ukuran yang sama. Mungkin termasuk Naeun dan Hyunju. Jadi ini yang terjadi karena hal itu. Jadi agensinya bilang dia salah ya, cuma salah pakai. Cuma salah pakai doang katanya. Terus untuk yang Hyunju katanya sempat diumpat atau maki di sebelum siaran. Ini DSP bilang bohong kalau ada member yang dibantah lah pokoknya. Iya, dibantah. Sama DSP Media. Dibantah sama DSP Media. Terus ada tuduhan pembulian Hyunju juga. DSP bilang agensi udah nunjukin CCTV-nya. Terus ada salah seorang member April berkencan dengan manajernya juga. Si agensi juga bilang manajernya itu manajer cewek, bukan cowok katanya. Dan nggak mungkin kalau ada member April yang dekat sama salah satu manajer. Dan tuduhan terakhir itu April ngabain dan bercanda saat ada ibunya Hyunju di agensi. Jadi pas ibunya Hyunju datang itu katanya member April itu ketawa-ketawa gitu. Terus DSP bilang anggota April itu sadar bahwa ini situasi yang serius. Kalau ada ibunya datang itu katanya mereka menganggap itu situasinya serius dan menyapa dengan diam-diam karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan ini hanyalah kesalahpahaman dari hal itu katanya. Jadi semuanya udah dibantah agensi. Iya. Tapi setelah itu Pak, muncul lagi dari si adiknya si Hyunju kalau mengklaim bahwa semua yang disebutin DSP itu nggak benar jadi. Nggak benar ya. Ya. Jadi banyak balasan-balasan nih. Walaupun secara nggak langsung tapi banyak balasan-balasan nih Pak. Banyak banget ya, pokoknya yang Hyunju ini paling heboh ya kayaknya. Iya, panjang ceritanya. Dan terakhir netizen juga udah kumpulin beberapa potongan video. Bukti. Kita nggak bisa nyebut ini, kalau dari kita mungkin belum bisa nyebut ini bukti, cuman dari pandangan netizen mereka ngatain ini bahwa katakan bahwa ini nih bukti sikap member April ke Hyunju. Jadi ada member April yang ditekankan sama netizen yaitu Jinsol sama Naeun. Jadi beberapa dari potongan video itu nunjukin ekspresi yang tidak suka dari mereka berdua kepada Hyunju. Pokoknya kayak ekspresinya nggak enak gitu ya kalau sama si Hyunju gitu ya. Iya benar-benar. Dalam beberapa kesempatan ya. Ya banyak Pak. Jadi nggak cuma yang buat treat, tapi yang komentar juga nunjukin tuh bukti-bukti itu ya. Buktinya, potong-potongan videonya. Iya. Itu pas kadang ada pas mereka syuting ya. Ada pas nampil juga. Iya, yang bikin netizen kaget. Yang mereka lakukan itu semuanya di depan kamera. Terang-terangan gitu iya. Ya. Nah itu tadi Hyunju ya. Hyunju. Sampai sekarang kasusnya masih belum ini ya. Soalnya kemarin agensi DSP Media juga bilang mau gugat Hyunju dan keluarganya. Karena pernyataan yang dianggap ini ya merusak nama baik April. Nah ujung-ujungnya buntutnya si Naeun ini keluar dari berbagai brand ya. Iya, padahal udah banyak brand yang pakai dia. Ya jadi belum keluar sih sebenarnya. Jadi iklan merek-merek ini menghapus iklannya Naeun dari TV, pokoknya dari internet, dari mana semua dihapus. Ya. Nah, beberapanya itu diantaranya
produk makanan ya. Iya. Itu Dongsuh Foods, itu perusahaan Dongsuh Foods. Jadi mereka udah menghapus iklan Naeun. Terus ada lagi ini program Delicious. ya, Delicious Rendezvous. Jadi mereka juga bakal ngedit yang bagian dari terus drama ini model taxi dari SBS juga si Naeun nggak ikut syuting video promosi. Waduh. Jadi dibatalkan jadwalnya, diundur. Filmnya udah Dramanya belum tayang. tayang. Cuman ini video promosinya yang dibatalin syutingnya. Nah, beberapa brand yang menghapus iklan Naeun itu dari diantaranya ada brand soju Good Day sama Youth juga, itu soju juga. Terus ada Justina, Ginny Kim dan Samjin Farmasi, yaitu perusahaan obat. Ya. Banyak banget. Jadi benar-benar dampaknya besar banget sih ini Iya, kasus bullying. walaupun kalau di Korea Selatan itu walaupun beritanya belum tentu benar, tapi si pengiklan ini atau perusahaan ini ya juga mengambil tindakan ya. Iya, jalur aman lah guys, kalau tinggal antisipasi lah pokoknya. Benar. Kalau misalnya berita itu benar atau enggak, pokoknya mereka hapus dulu iklan. Nah, itu tadi berita isu bullying pada Hyunju ya dan anggota April. Nah, selanjutnya ada lagi nih isu bullying selanjutnya selain Hyunju. Jadi aktor dari aktor namanya Jisoo. Pasti udah pada tahu ya aktor Jisoo ini. Nonton drama tahu ya. ya. Pasti tahu banget. Dia sering main drama juga. Terus dan dia ini lagi main drama loh. Lagi ada drama ya? Iya, dramanya judulnya River Where the Moon Rises. Lagi katanya udah 18 episode ya, Pak? Iya, udah syuting 18 episode. Nah, jadi si Jisoo ini awal mulanya ya kasusnya ada netizen ya. Dia ini mengaku sebagai teman SMP-nya Jisoo. Nah, jadi dia mengaku sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh Jisoo. Dari postingan netizen ini ya, dia menyebutkan kalau pas dia SMP dulu Jisoo ini adalah preman. Jadi dia suka gabung sama geng-geng gitu, preman di sekolah gitu. Nah, dia terus sering ngebully anak-anak teman sekelasnya, teman-teman sekelas lain gitu. Ada kasusnya, Pak? Jadi pada tahun 2007 ya ini 2007 waktu itu dia sama Kim Jisoo itu kelas 8. Nah, waktu itu salah satu Jisoo itu salah satu siswa teratas di sekolah dan melakukan banyak tindakan kejahatan, kata si netizen ini ya. Nah, jadi katanya si Kim Jisoo ini sering bertengkar gitu sama preman-preman sekolah lain. Terus sama preman juga berantem deh. Terus kalau mereka lagi ada yang sedih antara sama teman preman, geng preman mereka bakal nyari si netizen ini. Terus jadi dipukul-pukulin gitu. Jadi samsak. Iya, jadi kayak ini ya, samsak gitu. Dan sering menginjak, katanya sering menghina dan disumpah serampah gitu. Nah, terus katanya si Jisoo dan teman-temannya ini rokoknya itu selalu gratis katanya. Mereka selalu minta dibeliin sama teman-teman yang lain. Karena mereka preman itu. Terus kalau mereka lagi makan di kantin kan biasanya di menu makanan itu ada kimchi lobak atau tomat cherry. Nah, itu biasanya dilempar-lemparin sama mereka ke teman-teman ini. Salah satunya netizen ini katanya. Dia sering dilempar terus diketawain gitu. Jadi nggak cuma netizen satu orang aja ya, netizen yang bikin pernyataan gitu ya. Jadi ada beberapa netizen lain yang bilang kalau Jisoo ini pernah ngelakuin ini juga kayak kata-kata kasar, terus kayak pelecehan seksual juga menyerempet ke arah situ ada juga gitu. Nah, itu pernyataannya banyak banget, mereka nulis kesaksiannya gitu di forum-forum online itu. Terus banyak juga yang netizen dari internasional yang bilang kalau dia cuman bully oke aja, cuman kalau ada masalah harassment seksual harassment ini mereka udah no sama Jisoo. Iya, parah banget gitu ya. Berarti jatuhnya. Tapi ini kan pernyataan netizen. Tapi terus keesokan harinya tanggal 4 ya pagi hari si Jisoo ini ngerilis permintaan maaf. Oh, dia juga permintaan maaf. Jadi si Jisoo ini bilang kalau pokoknya dia minta maaf lah atas perlakuan dia yang di masa lalunya, gitu. Pas zaman sekolah dulu. Nah, setelah meminta maaf, ini dia pakai tulisan tangan ya minta maafnya ya. Jadi sebagai bentuk kalau dia memang tulus meminta maaf gitu. Tulis tangan. Terus setelah itu si pihak drama ini River Where the Moon Rises langsung bilang kalau mereka untuk sementara waktu menghentikan proses syuting. Waduh.
Nah, jadi karena mereka stop dulu nih, lihat dulu syutingnya, mereka sekarang lagi bahas nih, lagi diskusi mau terusin si Jisoo jadi pemeran utama atau enggak nih gitu. Oh, gimana tuh Pak? Kan udah 18 episode. Udah 18 episode lagi ya syutingnya ya. Nah, ini masih belum diketahui nih. Mungkin kemungkinannya ya, beberapa kemungkinan si Jisoo kalau memang dikeluarin mungkin bakal digantiin sama aktor lain. Mungkin atau enggak kalau misalnya mereka nggak mau syuting ulang, ya mau nggak mau adegan Jisoo harus dihilangin gitu. Gimana tuh? Dipotong. Tapi itu nggak tahu ya, kita makanya ini katanya mereka lagi diskusinya serius banget gitu. Mendalam banget diskusinya. Mau dipikirin matang-matang lah pokoknya. Masalahnya selesai belum, terus tapi udah banyak banget gitu. Padahal baru tayang juga dramanya. Oh, baru tayang. Baru tayang berapa episode. Aduh. Nah, itu tadi berita Jisoo ya. Dan Hyunju juga tentang bullying ini yang besar banget lah, parah banget beritanya. Nah, selain itu banyak juga sih kasus-kasus bullying ya yang lainnya masih belum kelar juga. Dan ada yang udah terbukti bohong juga. Jadi nggak sedikit juga tuh. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya tentang bullying ini lebih detail lagi. Iya. Kita juga nggak berharap sih ada kasus bullying lagi ya. Iya, semoga aja cepat selesai. Iya sih. Dan nggak ada lagi lah nama-nama baru yang muncul ya. Iya, benar. Soalnya ini benar-benar parah sih kalau banyak aktor atau idol yang terkena ini. Iya, dampaknya besar banget. Kayak ini contohnya yang si Jisoo ini kan dampaknya nggak cuma ke Jisoo doang. Iya, ke staff dramanya, pemeran drama lainnya juga kena dampak gitu. Masa mereka harus berhenti di 18 episode kan? Atau enggak harus mereka syuting ulang lagi kan? Iya, kan capek. Jadi banyak banget lah yang terkena dampaknya. Jadi semoga aja kasus ini cepat kelar lah ya. Iya, semoga cepat kelar juga, cepat ketahuan gimana sih yang benernya, enggaknya. Kebenarannya ya terungkap lah pokoknya. Oke, itu cukup ya pembahasan bakmi kita minggu ini. Banyak banget. Berat ya, Pak? Iya. Susah banget sih berita ini minggu ini, berat-berat semua. Dari tadi yang awal kasus rasisme ke BTS, terus Spotify versus Melon, ada lagi yang kasus bullying Hyunju dan Jisoo. Oke, itu aja untuk episode bakmi minggu ini. Dan untuk kedepannya kita bakal juga membawakan berita-berita yang hangat yang setiap minggunya ya. Pokoknya bakmi ini seminggu sekali lah ya. Iya, benar. Bakmi itu berita K-pop minggu ini. K-pop, jadi kita akan bahas berita-berita seputar K-pop yang hangat setiap minggunya. Nantikan kita di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kamu juga bisa follow kita di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Kita nanti ini bakminya juga kita akan masukkan podcast juga. Iya, benar. Jadi kamu bisa dengerin pembahasan kita melalui audio, nggak perlu lihat video ya. Udah jelas banget guys. Dan jangan lupa kunjungin website kpopchart.net untuk mendapatkan berita-berita K-pop terhangat setiap minggunya. Benar. Oke, itu aja episode bakmi minggu ini. Sampai jumpa di episode bakmi selanjutnya. Bye.